ngaji jangan karena habibnya, ngaji jangan karena kiainya, ngaji jangan karena ustadznya, ngaji karena Rasulullah Sallallahu. Rasulullah mengatakan tolabul ilmi farid. Apakah tolabul ilmi ini sunnatun? Apa makruhun? Apa mubahun? Coba tolabul ilmi apa? Farid. Faridotun, fardu ain, artinya fardu ain yang tidak bisa diwakilkan. Karena yang namanya pinter itu nggak bisa pinjem, Bu, Pak. Yang namanya pinter bisa pinjem nggak? Wah, kalau bisa pinjem mah nggak ada majelis taklim, nggak ada pondok pesantren. Ada nggak orang yang namanya bisa minjemin pinternya? Nah, kalau minjemin mobil, ada motor, ada minjemin duit, minjem ilmu, kan harus dicari. Maka tepat sayangnya Nabi kepada umatnya yang namanya pengetahuan itu nuntut ilmu hukumnya wajib. Awas ini hati-hati ya Allah. Ini terserah mau purik boleh nggak purik boleh ya. Makanya nanti setelah kita mendatangi Ramadan ya kita sambut, kita mohon sama Allah agar diberikan sehat zahiran wa batinan. Kita layanin ya bulan suci Ramadan ini, kita layanin dengan ikhlas, dengan ridho, dengan senang hati, sehingga nanti digolongkan orang yang golongannya imanan wa tisaban gufirallahu ma taqaddam min dzambi. Jadi bukan nanti Ramadan giliran jam 5:30 ya tengok jam ya, atau duduk di dekat berdoa. Itu bukan begitu. Ya ini gambaran. Nah ini Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu. Nah ini bertemu satu dengan yang lain. Para nabi bertemu dengan Nabi Allah Adam, sehingga Nabi Adam bersyukur kepada Allah. Ternyata Nabi yang terakhir itu dibikin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuknya sama, jatisnya dalam bentuk a'rad basariyah. A'rad basariyah bahasa sana, bahasa kita ini dalam bentuk manusia. Ya, itu para nabi, para rasul itu yang pada bersyukur, kangen melihat secara cirinya, cara a'rad basariyahnya kepada Nabi Muhammad. Nah, itu karena kangennya, nah, itu berwasilah. Artinya apa? Nah itu punya barang 50. Nah itu bagaimana caranya supaya Nabi Muhammad ini mondar-mandir karena masih pada kangen para nabi, para rasul satu dengan yang lainnya. Nah itu sehingga 5 barang yang diwajibkan yang dibawa oleh kita sehari semalam, kewajiban sholat 5 waktu. Begitu. Jadi jangan nanti lemah. Kok Nabi Muhammad bodoh amat ya? Dari 50 waktu sampai suruh nawar lagi. Enggak begitu, enggak. Coba ini bapak-bapak pernah muda enggak dulu? Pernah pacaran enggak? Sebelum nikah? Nah, nah itu supaya datang lagi ke rumah calon mertua atau ke pacar kita, mau nggak mau kalau cerdas, ngerokok nggak dulu tuh lagi pacaran? Hah? Nggak ngerokok? Ya udah, kira-kira barang apa? Pakai jam nggak? Ya. Nggak pakai jam? Pakai celana? Itu gambaran supaya datang lagi, taruh di situ pura-pura ketinggalan. Nah, besok datang calon mertua juga maklumnya. Kenapa datang lagi? Ya Bu, ada yang ketinggalan. Nah itu menandakan cerdas. Sebab yang namanya pacaran dulu ketemunya seminggu sekali, nggak boleh lewat jam 12 malam. Nah ini ketemu ini, kita harus cerdas. Nah itu sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW dari 50 waktu sampai 5 waktu sini menunjukkan kaidah ahli sunnah itu satu dengan yang lain itu masih sangat kangen atau rindu satu dengan yang lainnya. Begitu.
Gitu. Jadi tidak ada kelemahan. Sebab bicara para nabi, para rasul, jadikan bukti wajib sidik, wajib amanah dan tasdik. Itu menjadi dalil wajib nah itu menjadi dalilnya adanya sidik, tasdik dan amanah. Nah terus yang terakhir, nah ini berbicara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu turun, yang mana tadinya sholat itu pekerjaannya para nabi, para rasul, yang namanya puasa itu pekerjaan para nabi, para rasul, dan haji para nabi, para nah ini alhamdulillah kebagian kita ini umatnya sebagaimana pekerjaannya para nabi, para rasul. Ini gambaran begini Bu ya, untuk menghilangkan rasa malas kita, rasa sungkan kita untuk mengerjakan hal-hal yang wajib. Kita ambil contoh begini, yang namanya buah-buahan ya, kita kebagian. Nah hanya satu yang belum kebagian, umpamanya ini buah duren. Ini contoh Pak ya. Nah, buah duren ini hanya untuk para raja-raja atau presiden. Ini contoh. Nah, suatu saat, nah ini yang namanya duren ini bukan hanya untuk raja-raja atau presiden saja, tapi juga boleh dimakan untuk rakyatnya. Kira-kira kita senang nggak Pak? Nah itu begitu, makanya nanti ngadepin yang wajib jangan liur. Datang hayya ala sholah, kita itu harus ya Allah bersyukur. Ini pekerjaannya para nabi, para rasul yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketaatannya yang tidak ada maksiatnya bagi para nabi, para roh. Nah kita dikasih, diberi pekerjaan itu. Senang nggak? Senang di sini. Hah? Jadi konsekuen. Nanti datang lagi Ramadan puasa, ini pekerjaan para nabi, para rasul. Nah kita dibagi. Senang nggak? Tapi kalau bilang senang tadi, mau istilahnya di bulan puasa, mau itu sahur atau tidak sahur, begitu terbit matahari harus puasa. Hasilnya puasa itu lemes, nggak ada orang jago puasa. Sebab tanda-tandanya orang puasa itu lemas. Paham ya? Makanya jangan pernah ngabur. Saya kuat puasa sebulan penuh. Itu nggak ada, bohong. Coba ada di sini orang yang kuat sebulan penuh puasa. Bu, puasa itu nggak boleh sebulan penuh. Dari terbit matahari maghrib harus buka, besok puasa lagi selama bulan Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan ya kita disehatkan oleh Allah Subhanahu. Nah ini sekelumit, nanti berbicara tentang agama kita lanjut di majelis taklim. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sebab jalan tidak ada keselamatan, pintu keselamatan dunia wal akhirat yaitu memegang akidah la ilaha illallah Muhammad. Itu sampai-sampai barang siapa lepas antara jasad dengan ruhnya, bermakna di akhir hidupnya ya mengucapkan dua kalimat syahadat, artinya bukan mengucap dengan la ilaha, bukan, tertanam di hatinya. Betul ya? Tertanam di hatinya. Sebab gak bisa orang, jangankan mau menghadapi sakaratul maut, orang sakit parah aja itu suaranya kedengar nggak? Itu maknanya bukan itu. Jadi barang siapa di akhir hayatnya dapat mengucapkan la ilaha, artinya bukan mengucapkan dengan omongan seperti ini, artinya tertanam di hatinya akidah la ilaha illallah. Itu ngomong la ilaha illallah berarti terselip bahasa yang wajib sifat Allah itu ada 20, yang mustahil 20, pekerjaannya satu, jadi 41. Nanti berbicara Muhammadur Rasulullah, nah itu tertanam di hati kita, kepahaman kita. Berbicara Muhammad Rasul itu yang wajib ada, yang mustahil jaiznya jadi berapa?
9 sama 41 jadi berapa? Nah itulah 50 aqaid. Nah itulah aqaidnya ahli sunnah wal jamaah. Kalau ngaku ahli sunnah wal jamaah harus pegang ini. Bukan ahli sunnah, mana buktinya ahli sunnah? Nah saya kan sholat kunut kalau subuh. Nah terus agak tetangga mati saya tahlil, betul? Itu bukan ahli sunnah, itu pakaiannya ahli, jati dirinya ahli sunnah, mengerti 50 akidah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الهدى لا تنثني من شفاعتي يا رسول الله على المصطفى